Haleluya. Halo saudara-saudara, apa kabar? Sehat semua? Pasti sehat ya. Tuhan tolong kita semua. Saudara-saudara, kita bertemu lagi dengan acara Renungan Tengah Minggu. Ini adalah rumah kita. Mari kita nikmati acara ini dengan penuh penyembahan kepada Tuhan, dengan penuh respon kita kepada Tuhan, dan kita akan mendengarkan renungan pada acara ini. Tapi sebelum kita mulai acara ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, buat kasih-Mu yang besar, yang telah menyertai dan melindungi kami, Jemaat Tanjung Priok Gideon. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tak terhingga bagi kehidupan kami. Di masa-masa sulit, kami tetap kuat, karena Tuhan yang selalu memberikan kekuatan lewat firman-Mu. Dan kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Berikan urapan yang baru, supaya kami semua dikuatkan. Kami sehat, kami tetap memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, tolong acara ini sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Jemaat GPDI Gideon yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita semua dalam sukacita Tuhan, amin. Juga saudara-saudara yang malam hari ini mengikuti pelayanan live streaming ibadah tengah minggu Gereja GPDI Gideon Tanjung Priok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau kita sehat, kalau kita kuat sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dari kitab Matius 9 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-38. Perikopnya adalah belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Matius 9 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Saya membacakannya buat saudara. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita melihat pelayanan Yesus pada pasal 9 dari ayat 1 sampai ayatnya 34, banyak sekali mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi, saudara. Betapa dahsyatnya pelayanan Yesus pada saat itu. Dan rupanya orang-orang ini tidak cukup sampai di situ saja, saudara. Mereka tetap mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan kita melihat di dalam ayatnya yang ke-36, saudara, dikatakan demikian, melihat orang banyak itu yang mengikuti Yesus, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Luar biasa, saudara, Allah kita. Allah, sifat Allah kita adalah penuh belas kasihan, penuh kasih, saudara. Ketika dia melihat, dan ia melihat orang banyak itu bukan dengan melihat secara biasa, saudara. Tetapi ketika Yesus melihat orang banyak itu, ia melihatnya
dengan hati, yaitu hati yang penuh belas kasihan. Dan ia memperhatikan dengan sungguh-sungguh keberadaan orang banyak itu, saudara. Ia sangat peduli dengan orang banyak itu yang mengikuti dia. Luar biasa, saudara. Yang menjadi pertanyaan, saudara, ketika Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus. Mengapa, saudara? Mengapa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika ia melihat orang banyak itu? Kita lihat di dalam ayat 36, saudara, dikatakan demikian, saudara. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena apa, saudara? Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Jadi ada dua hal yang menyentuh hati Yesus, bahwa orang-orang banyak itu mereka lelah dan terlantar. Apa yang dimaksudkan, saudara? Bahwa orang banyak itu lelah. Ketika mereka mengikuti Yesus, mereka memiliki beban, pergumulan pribadi lepas pribadi. Mereka ingin dilepaskan dari kehidupan yang tidak berkenan, kehidupannya yang lama. Ada juga orang-orang yang merindukan kesembuhan di dalam kehidupannya. Bahkan ada orang-orang juga yang rindu doanya dijawab oleh Tuhan. Mereka ingin, saudara, hidupnya diubahkan menjadi baru. Dan itu sebabnya, saudara, dengan kehidupan yang lama mereka merasa lelah. Lelah secara fisik, lelah secara mental, lelah secara rohani. Sepertinya ada kekosongan di dalam kehidupan mereka yang hanya bisa diisi oleh kuasa Tuhan. Karena mereka sudah melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Dan saudara, hal yang kedua yang menyentuh hati Yesus, mereka seperti orang terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Kalau kita melihat domba-domba yang tidak memiliki gembala, saudara, mereka seperti domba-domba yang liar, berjalan kian kemari, berlari kian kemari, saudara, tanpa arah tujuan. Domba-domba ini sangat membutuhkan gembala untuk mengarahkan kemana mereka harus melangkah. Ini yang terjadi bagi orang-orang banyak itu, saudara. Orang-orang banyak ini tidak tahu kemana arah hidup mereka, kemana mereka harus melangkah, karena mereka kehilangan orang yang menuntun kehidupan mereka ke arah jalan yang benar. Mereka butuh seseorang yang mengarahkan hidup mereka kepada tujuan yang benar. Dua hal ini, saudara, menyentuh hati Yesus. Allah kita Allah yang penuh belas kasihan. Saudara, kita lihat sebentar apa arti dari belas kasihan itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Saudara, dikatakan arti dari belas kasihan itu adalah perasaan iba atau sedih melihat orang lain. Atau lebih dalam lagi, saudara, arti dari belas kasihan itu yaitu perbuatan oleh karena kasih terhadap orang lain. Jadi ia melakukan perbuatan karena ia mengasihi orang lain. Jadi atas dasar kasih terhadap orang lain. Itu belas kasihan, saudara. Dan Yesus memiliki sifat berbelas kasihan terhadap saudara dan saya dan terhadap banyak orang. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang perlu diselamatkan. Itu sebabnya, saudara, di dalam ayatnya ke-37, Yesus memperingatkan murid-muridnya. Dia katakan demikian, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Ada tuaian berbicara, saudara, tentang jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Dikatakan bahwa tuaian itu memang banyak. Yesus sendiri melihat begitu banyaknya orang yang rindu untuk diselamatkan, saudara. Tuaian itu begitu banyak, tetapi pekerja sangat sedikit. Saudara, ini juga menjadi peringatan bagi saudara dan saya. Apakah kita siap? Apakah kita mau
untuk melayani tuaian jiwa-jiwa itu. Dan di ayat 38 dikatakan, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memerintahkan murid-muridnya minta kepada Tuhan yang memiliki tuaian itu agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tidak sembarang orang, saudara. Tetapi ketika kita meminta kepada Tuhan yang mempunyai tuaian itu, saudara, maka ia akan mengirim pekerja-pekerja sesuai dengan kehendaknya. Lalu saudara, bukan hanya sampai di situ. Bukan hanya sampai Yesus meminta murid-muridnya untuk saudara memperhatikan tuaian jiwa-jiwa itu. Tetapi di dalam pasal 10 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Saudara, kalau kita melihat keadaan saat-saat ini, saudara, dalam masa pandemi ada wabah yang luar biasa yang melanda seluruh dunia. Di Indonesia juga, saudara, ada banyak orang-orang yang begitu lelah. Lelah secara fisik, lelah secara mental, lelah secara pikiran, saudara. Karena ada banyak, saudara, hal-hal yang tidak biasanya lagi. Segala sesuatu telah berubah, saudara. Kehidupan menjadi berubah. Ada banyak orang-orang yang mengalami tekanan demi tekanan, saudara. Pada saat ini pergumulan demi pergumulan. Dan mereka membutuhkan orang-orang yang peduli, saudara. Mereka membutuhkan kekuatan. Mereka membutuhkan damai sejahtera. Lalu siapa yang akan menolong mereka? Seperti firman Tuhan tadi disampaikan, bahwa Tuhan yang memiliki tuaian itu akan mengirim pekerja-pekerja seturut dengan kehendak-Nya. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan belas kasihan itu tidak kepada semua orang. Seperti dikatakan di dalam Roma 9 ayatnya yang ke-15. 15a saja, saudara, kita baca. Sebab ia berfirman kepada Musa. Roma 9 ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Jadi tidak untuk semua orang, saudara, tetapi Tuhan akan memberikan belas kasihannya kepada siapa ia mau memberi belas kasihan itu. Puji Tuhan, kalau kita menerima belas kasihan Tuhan, itu adalah anugerah yang luar biasa. Oleh sebab itu kita harus menghargai anugerah Tuhan. Saudara, kepada siapa Tuhan menaruh belas kasihan itu? Ada orang-orang yang spesial yang layak untuk menerima belas kasihan dari Tuhan. Kepada siapa saja, saudara? Mari kita akan melihat, saudara, yang pertama, Tuhan memberikan belas kasihan kepada orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kita akan melihat di dalam pasal 9 ayatnya yang ke-28 dan 29. Ya, Tuhan memberikan belas kasihan kepada orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kita lihat dalam ayat 28 dan ayat 29, masih pasal 9, saudara. Dikatakan demikian. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka. Perhatikan, saudara. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Orang buta yang datang kepada Yesus, Yesus ajukan pertanyaan, apakah kamu percaya bahwa aku sanggup melakukannya? Dengan iman mereka menjawab, saudara, ya Tuhan, kami percaya. Lalu apa yang terjadi, saudara?
Tuhan katakan dalam ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu, maka meleklah mata mereka. Yesus memberikan belas kasihan kepada orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan. Dan orang buta ini menikmati, saudara, menikmati apa yang menjadi kerinduannya untuk mereka dapat melihat, karena mereka percaya Yesus sanggup melakukannya. Puji Tuhan. Hal yang kedua, saudara, kepada siapa Yesus memberikan belas kasihannya? Yaitu kepada orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kepada orang yang hatinya lembut, mengandalkan Tuhan. Kita lihat dalam Matius 8. Matius 8 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan, Matius 8 ayat 2 dan 3. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, perhatikan saudara, bahasa kerendahan hati. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Luar biasa saudara. Orang yang sakit kusta ini dalam kerendahan hatinya dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ia tidak memaksa Tuhan, ia tidak berkata tidak sopan, tetapi dari kerendahan hati, dia memohon kepada Tuhan, kalau Engkau mau Tuhan, maka aku sembuh. Lalu apa yang Yesus jawab, saudara? Ayat 3, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Luar biasa saudara. Ketika Yesus melihat kerendahan hati dari orang kusta ini, Yesus menjawab, aku mau, maka jadilah engkau tahir. Haleluya, puji Tuhan. Kerendahan hati dari orang yang sakit kusta ini menyentuh hati Yesus untuk dia menyatakan mujizatnya bagi orang itu, dan ia disembuhkan. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara, belas kasihan Tuhan dinyatakan kepada orang yang taat akan perintah Tuhan. Kita kembali kepada Matius 9, ayatnya yang ke-9, saudara, tentang Matius pemungut cukai. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Yesus memerintahkan Matius, ikutlah aku. Lalu Matius mengikuti dia. Ia taat, saudara. Padahal dia adalah seorang pemungut cukai, orang yang berdosa. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika ia taat akan perintah Tuhan? Hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-13, Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus datang buat Matius, seorang pemungut cukai yang berdosa. Dan Yesus memulihkan kehidupan Matius. Matius mengikut Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi 3 orang ini, saudara, yang mendapatkan belas kasihan Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya, yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang taat melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Apa yang terjadi, saudara, ketika Yesus melepaskan belas kasihan? Ada kuasa yang dahsyat yang terjadi, saudara. Ada mujizat yang dahsyat yang terjadi. Yang pertama, saudara, ketika Yesus menaruh belas kasihan kepada seseorang, saudara, yang pertama,
adalah kuasa pemulihan, pengampunan, dan keselamatan. Saudara, kita akan melihat di dalam ayatnya yang ke-13, saudara. Yang ke-13 tadi, saudara, dikatakan demikian. Saya ulangi lagi, tadi sudah dibacakan saudara ya, ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ketika Yesus melepaskan belas kasihannya bagi seseorang, ada kuasa pemulihan yang terjadi. Ada kuasa pengampunan yang terjadi. Dan orang ini diselamatkan, saudara. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita semua telah diselamatkan oleh Tuhan karena belas kasihan Tuhan. Oleh sebab itu kita layak mengucap syukur kepada Tuhan untuk pengorbanannya yang luar biasa di kayu salib. Tubuh dan darahnya dikorbankan buat saudara dan saya. Hidup kita dipulihkan, hidup kita diselamatkan, saudara. Kita menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Luar biasa, saudara. Yang kedua, saudara, ketika Ia melepaskan belas kasihannya, ada kuasa kesembuhan. Kita melihat di dalam ayat 6 dan ayat 7 tadi, saudara. Kita lihat, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Saudara, ketika Yesus melepaskan belas kasihan, ada kuasa kesembuhan yang terjadi bagi orang itu, saudara. Orang lumpuh ini disembuhkan, orang buta melihat, saudara. Orang yang sakit pendarahan disembuhkan. Bahkan orang yang bisu bisa berbicara, saudara. Dahsyat Tuhan kita, haleluya, puji Tuhan. Ketika Ia melepaskan belas kasihannya, ada kuasa kesembuhan. Hari ini, saudara, mungkin saudara sedang sakit. Percaya, saudara, saat ini Tuhan sedang menyembuhkan kita. Kuasanya menjamah kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, ketika Yesus melepaskan belas kasihannya, ada kuasa kebangkitan dari kematian. Kita membacanya di ayat 25, yaitu anak kepala rumah ibadat. Saudara, anaknya perempuan baru saja meninggal, saudara, di dalam pasal 9 ayat 18. Anak dari kepala rumah ibadat ini baru saja meninggal dunia. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus berbelas kasihan, saudara? Kita baca pasal 9 ayat yang ke-25, dikatakan demikian. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Anak ini bangkit, anak ini hidup kembali, saudara. Dan saya percaya saat ini ketika Yesus melimpahkan belas kasihannya buat saudara dan saya, mungkin ada semangat-semangat yang mulai mati. Mungkin ada pengharapan-pengharapan yang mulai pudar, saudara. Tetapi hari ini, saat ini, jam ini, detik ini, ada belas kasihan Tuhan yang dinyatakan buat saudara dan saya. Ia membangkitkan semangat yang baru dalam hidup kita. Ia memberikan pengharapan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Mari saudara kita bangkit. Mari kita mulai lagi, saudara, memiliki roh yang menyala-nyala bagi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Karena kita telah menerima belas kasihan yang cuma-cuma dari Tuhan. Bukan semua orang tadi yang menerima belas kasihan dari Tuhan, tapi orang-orang yang spesial di hatinya Tuhan, yang menerima belas kasihan anugerah daripada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Mari kita tetap melayani Tuhan. Mari kita tetap berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa.
Mari kita tetap peduli, saudara, untuk melayani Tuhan lebih lagi. Karena tanda-tanda akhir zaman sudah nyata. Itu sebabnya firman Tuhan dalam pasal 10 tadi, ayat 7, Yesus memerintahkan murid-muridnya, pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, dan saya percaya kita menikmati anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan yang melimpah atas hidup kita. Haleluya, amin. Kita akan berdoa, saudara, dan saya percaya kehidupan kita dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu untuk mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau selalu peduli atas hidup kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Bahkan Engkau melihat dari hatimu Tuhan, dan Engkau memberikan belas kasihan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, iman kami dibangkitkan Tuhan. Bahkan lebih lagi Tuhan, kami memperoleh kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu Tuhan, Yesus jawaban yang pasti. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat jiwa-jiwa yang mungkin saat ini mengalami kelelahan secara mental, rohani, pikiran. Mereka merasa Tuhan tidak dipedulikan. Mari Roh Kudus saat ini Engkau memeluk mereka di dalam kasih-Mu. Dan kami percaya hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan. Dan berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala kami yang terkasih beserta keluarganya. Anak cucu cecenya diberkatilah oleh Tuhan. Dan kami percaya mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap diurapi dengan dahsyat untuk menjadi alat-Mu menyampaikan isi hati-Mu dimanapun Engkau berkenan. Untuk jemaat Gideon Tuhan, kami percaya mereka pun juga Tuhan ada di hati-Mu. Kami percaya jemaat Gideon semakin hari semakin bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya apapun menjadi pergumulan, Tuhan Engkaulah adalah jawaban yang pasti. Untuk pembangunan gereja lokal kami Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sudah melakukan mujizat-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan gereja kami berdiri tepat pada waktunya seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun yang kami butuhkan Tuhan sudah menyediakannya. Dan kami percaya Tuhan segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bagi bangsa negara kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi Tuhan. Kami percaya Bapak Jokowi, seluruh aparatur pemerintah, dari pusat sampai ke daerah, ke desa-desa, diberkatilah oleh Tuhan dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pelayanan pada malam hari ini. Kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.